Petani lintas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Mas Hab dari Petani Lintas Zaman. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai daya berkecambah benih pada semangka. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan benih itu memiliki persentase daya berkecambah begitu ya, semua benih. Nah, kalau misalkan dari label benih semangka yang kita tahu itu misalkan tercantum pada label itu adalah 80 atau 90% seperti itu. Nah, artinya adalah ketika 100 benih yang tumbuh itu tidak semuanya 100 benih yang ada dalam label itu 80 atau sampai 90% saja yang tumbuh. DB itu adalah ketika kondisi optimal untuk persemaian benih itu, teman-teman. Jadi, apakah terus kemudian akan ada pertanyaan? Nah, apakah ada treatment untuk meningkatkan daya berkecambah benih? Nah, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Untuk apakah ada treatment untuk meningkatkan daya berkecambah benih? Nah, sekarang teman-teman coba berpikir ya, coba berlogika begitu. Ketika DB itu adalah kondisi optimal ketika benih itu tumbuh menjadi tanaman itu 90%, apakah dari kondisi optimal itu bisa ada treatment lagi? Sedangkan DB itu adalah kondisi optimal. Maka kalau saya sendiri, saya tidak menjamin ada treatment yang terbaik untuk meningkatkan daya berkecambah benih. Soalnya, sepengalaman saya begitu ya, saat kita mengecek daya berkecambah benih, itu sudah kita kasih kondisi yang paling optimal untuk meningkatkan, untuk mengetahui berapa benih yang tumbuh dari total benih yang kita semai, teman-teman. Sehingga ketika kita ingin menanam, saran saya harusnya kita melebihkan benih itu hingga jumlah 100 itu sesuai dengan kebutuhan benih yang kita tanam. Misalkan dari luasan 100 meter persegi itu kita butuh benih 100, maka kita jangan menanam 100, dilebihkan 10%-nya, yaitu 10, misalkan kayak itu. Yaitu kita menanam 110 benih. Sehingga yang tumbuh adalah 100. Soalnya teman-teman, untuk daya berkecambah ini yang dicek adalah ketika kondisi optimal. Berarti otomatis 10% dari dalam benih itu pasti ada yang defect atau jelek begitu. Benihnya ada yang jelek, bijinya ada yang jelek. Mungkin dari kondisi di dalam benihnya itu ada yang kurang lengkap, terus kemudian ada yang kopong dan lain sebagainya. Maka memang dari 80% itu sudah standarnya ya. 80% itu sudah standarnya atau 90% itu sudah standarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin meningkatkan daya berkecambah, menurut saya itu tidak perlu ya. Tapi kalau meningkatkan proses pertumbuhan, nah itu beda lagi teman-teman. Kalau meningkatkan proses daya berkecambah, kalau saya tidak berani menjamin apapun treatmentnya itu bisa meningkatkan tingkat daya berkecambah. Tapi kalau misalkan ada yang bilang treatment meningkatkan percepatan pertumbuhan, nah itu bisa dipastikan itu bisa dilakukan seperti itu teman-teman. Karena untuk meningkatkan proses pertumbuhan berarti itu ada treatment untuk memecah dormansi. Seperti yang saya bilang dahulu, itu direndam dengan air hangat, terus kemudian diberi larutan zat kimia yang bisa membuka benih itu untuk mengeluarkan bakal akar dan bakal batangnya, teman-teman. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa sekarang luasannya terbuka sehingga tidak perlu misalkan kita memilih
Nah, ini satu lagi. Kemudian ada yang namanya perendaman atau melihat benih itu mengapung dan terendam gitu. Nah, beberapa benih ada yang semuanya mengapung. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Semangka juga saya rasa banyak yang mengapung ya untuk kita memilih benih yang mengapung dan tenggelam. Nah, itu tergantung dari jenis benihnya, teman-teman. Apakah benih yang mengapung itu tidak baik? Untuk beberapa benih yang lain, misalkan jagung, jagung seperti itu ya, terus kemudian kedelai dan lain sebagainya yang berat-berat, itu memang yang mengapung itu nggak bagus karena masa jenisnya itu tidak sama dengan yang tenggelam, berarti lebih rendah begitu, masa jenisnya lebih rendah sehingga dia mengapung. Nah, namun ada beberapa jenis kayak yang gabah, padi seperti itu. Nah, itu banyak yang mengapung. Terus kemudian ada semangka, terus tanaman yang labu-labuan kayak gitu, itu banyak yang mengapung. Nah, apakah itu jelek? Tidak, gitu ya teman-teman. Tidak. Dan belum tentu itu jelek seperti itu karena sudah dicek untuk daya berkecambah. Semua perusahaan itu sudah mengecek daya berkecambah benih sejumlah 90% misalkan seperti itu ya, di label, tergantung labelnya masing-masing. Nah, di label itu mereka sudah menjamin bahwa sudah di atas standar nasional Indonesia seperti itu. Nah, ketika ada yang mengapung, berarti itu memang morfologi benih, fisiologis benihnya memang seperti itu, teman-teman. Jadi tidak semua treatment itu dilakukan ketika kita ingin melakukan penanaman seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya untuk sebuah tips bagi teman-teman tentang daya berkecambah dan treatment sebelum melakukan persemaian. Nah, terus kemudian selain daya berkecambah nih teman-teman, ada yang namanya vigor benih. Vigor benih itu benih yang tumbuh ketika kondisinya suboptimum. Nah, suboptimum itu seperti apa? Suboptimum itu adalah keadaan yang tercekam gitu ya, tercekam bagi benih itu. Misalkan benih itu tumbuh di kondisi asam. Nah, itu bisa dikatakan sebagai vigor. Nah, kalau vigor itu berarti untuk DB-nya, viabilitas itu biasanya lebih rendah untuk vigor ya. Tapi untuk viabilitas dengan parameter DB, daya berkecambah, atau tingkat nilai tumbuh, itu biasanya menggunakan DB pada kondisi optimal. Jadi menurut saya pribadi teman-teman, untuk meningkatkan pertumbuhan itu bisa dilakukan, tapi untuk meningkatkan benih yang berkecambah itu menurut saya tidak perlu dilakukan karena dengan air biasa pun itu sudah bisa tumbuh seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini mungkin teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.